Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pembuatan bisnis plan ini, saya di sini Fauji Nasution sebagai leader dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat cemilan milenial yaitu makaroni renyah. Di sini kita terfokus pada 3 rasa yaitu keju, balado, dan original. Nah, dari tahap-tahap akan berikutnya nanti kita lihat videonya, ada tahap produksi, ada tahap pemasaran, dan tahap laporan keuangannya. Dan di sini saya tidak sendiri, saya dibantu sama teman-teman saya yaitu atas nama Hana, Merlin, Dea, dan Bayunia. Di sini Hana sebagai produksi dan Merlin dan Dea sebagai pemasaran dan Bayunia sebagai laporan keuangan. Oleh karena itu kita lihat aja tahap-tahapnya. Yaudah, yang pertama yaitu tahap produksi. Ayo kita lihat videonya. Assalamualaikum. Nama saya Hana Ismaya. Di sini saya berperan dalam mengelola jalannya proses produksi. Di mana produk yang dijual kelompok kami sejenis makaroni yang bermerek Marconah. Nama Marconah ini memiliki kepanjangan yaitu makaroni renyah. Nah, sesuai dengan namanya makaroni renyah, maka makaroni yang kami buat ini teksturnya gurih dan renyah atau garing seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang telah direncanakan kelompok kami dalam mengolah produk mulai dari penyediaan barang, memasak produk sampai dengan pengemasan produk. Nah, yang pertama dari segi penyediaan barang. Jadi semua stok bahan yang kami miliki itu kami peroleh dengan cara membeli langsung ke pasar. Untuk jenis makaroni yang kami gunakan itu namanya makaroni bantet. Biasanya disebut dengan makaroni bantet karena makaroni itu jika digoreng tidak akan mengembang atau membesar gitu. Tetapi tetap seperti wujud aslinya, wujud mentahnya, yaitu tetap kecil bentuknya. Nah, untuk jumlah makaroni yang kami habiskan perharinya itu sebanyak 5 kg makaroni. Karena untuk volume penjualan makaroni kami targetkan perharinya itu sebanyak 50 bungkus, dimana setiap bungkusnya itu terisi sebanyak 100 gram makaroni. Nah, jadi totalnya ada 5 kg makaroni per harinya. Lalu untuk bahan lainnya yaitu bumbu, kami menghabiskannya itu menggunakannya sebanyak 3 sendok makan untuk per bungkusnya. Jadi 3 sendok makan itu sudah sangat cukup untuk menaburi setiap sudut bumbu, setiap sudut makaroni yang telah digoreng hingga merata seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pengolahan produk, caranya ada di video berikut. Ya, jadi ini saya ingin mulai ke proses pemasakan makaroni. Jadi ini gambaran makaroninya seperti ini. Jadi ini makaroni mentah untuk jenis makaroni bantet. Jadi kalau makaroni bantet ini mentahnya berwarna kuning. Nah, setelah digoreng nanti bentuknya akan tetap kecil. Tetapi kalau makaroni yang bentuknya besar setelah digoreng, mentahnya itu berwarna coklat bukan kuning seperti itu. Nah, untuk proses penggorengannya, jadi sebelum menggoreng kami mencucinya terlebih dahulu. Mencuci sambil diaduk selama 30 detik. Jadi kemungkinan 20 sampai 25 detik lah. Jadi hanya sebentar saja gitu. Jadi supaya makaroninya setelah digoreng itu tidak terlalu keras, jadi agak gurih dan renyah seperti itu. Nah, digorengnya dicucinya sebentar saja dengan air yang bersuhu sedang atau adem, tidak panas dan tidak pula dingin. Itu dicuci, kemudian setelah dicuci dibuang airnya, ditiriskan airnya sampai mengering. Jadi nanti dikeringkannya tuh harus benar-benar sampai mengering supaya nanti tidak menempel saat digoreng. Oke, langsung saja ini saya mau cuci dulu ya makaroninya. Makaroninya sedang saya kasih air, sedang saya cuci. Segini saja cukup airnya. Kemudian saya aduk seperti ini, sekaligus untuk menghilangkan kotoran lah ya, seperti ini.
biar kotorannya hilang jika ada gitu. Nah, kemudian dibuang airnya, ditiriskan sampai benar-benar mengering. Jadi ini mau saya keringkan dulu ya beberapa menit. Oke. Nah, kemudian makaroninya dikeringkan. Ini proses pengeringannya kami masih pakai manual ya, yaitu pakai kipas angin. Dikeringkan sambil diaduk seperti ini supaya cepat kering. Nah, untuk pengeringan itu sebenarnya baiknya sih pakai mesin spinner namanya. Jadi mesin spinner itu untuk mengeringkan kerupuk, makaroni, mengeringkan dari minyak, lalu juga air, seperti itu. Nah, ini harus benar-benar dikeringkan sampai benar-benar kering, supaya nanti saat digoreng tidak menggumpal, tidak menempel, seperti itu. Nah, ini makaroninya sudah selesai ditiriskan, ini sudah benar-benar kering. Kemudian selanjutnya akan digoreng. Namun sebelum digoreng, pastikan minyaknya itu dipanaskan terlebih dahulu, benar-benar panas agar penggorengannya itu maksimal, supaya matangnya juga maksimal. Ini makaroninya sedang digoreng, minyaknya sudah panas. Ini dituangkannya sesuai dengan ukuran wajan. Jadi karena wajannya segini, jadi digorengnya sesuai dengan ukuran wajan. Nah, makaroninya ini digorengnya sambil diaduk ya, supaya matangnya merata. Lalu nanti matangnya itu tandanya kalau warnanya sudah coklat. Nah, ini kan warnanya sudah coklat, jadi ini makaroninya sudah bisa diangkat. Kemudian ditaruh ke saringan, pakai sendok saringan, dan dituangkan ke saringan untuk meniriskan minyak. Nah, ini makaroninya sudah selesai ditiriskan minyaknya, dan ini sudah cukup kering. Selanjutnya masuk ke tahap penaburan bumbu. Nah, untuk standar bumbu yang kami pakai itu ada 3 varian rasa. Yang pertama itu original. Original itu kami pakai sedikit penyedap rasa. Jadi di sini nanti akan kami tuang penyedap rasanya setelah makaroninya dituang ke sini. Kemudian ada bumbu yang kedua, bumbu balado. Ini bumbu pedas. Dan yang ketiga ada bumbu keju yang rasanya manis. Nah, nanti langsung dimasukkan ke labelnya. Nah, jadi ini untuk sampelnya aja ya. Jadi ditimbang dulu sebanyak 100 gram, lalu ditaburkan ke bumbunya. Ini sebagai sampel aja sih ya. Jadi kalau misalnya langsung gitu, kalau banyak ya tinggal disesuaikan saja dengan ukurannya, takarannya, seperti itu. Ya, jadi ini makaroninya sudah ditaburin bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, ini bentuk kemasan yang kami pakai. Jadi kemasannya ini namanya plastik standing pouch. Nah, ini plastiknya bentuknya teksturnya kaku, terus bisa didirikan, lalu penutupnya ini klip gitu. Nah, ini label kemasan kami, desain produk yang kami buat di kemasan. Ini kami buat sendiri menggunakan stiker, jadi bisa langsung ditempel seperti itu. Nah, ini mulai saya masukkan. Sudah selesai. Ini adalah hasil produksi kami, makaroni yang telah kami buat. Jadi yang kami tunjukkan ini hanya sampel atau sebagian dari seluruh produksi yang kami buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini original, asli, yang rasanya asli. Lalu ini rasa balado yang rasanya pedas, seperti ini tampilannya. Kemudian ini rasa keju seperti ini. Nah, baik, itulah standar produksi dari kami. Seperti itulah cara kami membuatnya. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Itu dia tadi tahap produksinya. Kita lihat dari pemilihan bahan baku, pembuatannya, terus cara
memasaknya gimana. Jadi di video diproduksi itu dijelaskan oleh Mbak Hana. Nah, langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemasaran. Di sini pemasaran ada dua teknik. Kita ada pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Nanti bakal dijelaskan oleh Mbak Merlin sama Mbak Dea. Jadi kita langsung aja lihat ke videonya. Selamat siang Ibu. Siap. Perkenalkan, nama saya Merlin. Saya mau menawarkan produk cemilan dari Marcona. Apa itu? Ini loh, cemilan dari makaroni. Namanya Marcona. Duduk-duduk, silakan. Oh iya, biar enak ngobrol. Kayaknya enak kayak ini ya. Iya. Di sini Marcona menyediakan 3 varian rasa, yaitu yang pertama ada balado. Ini ada varian rasa balado. Terus ada original. Terus ada rasa keju. Ada 3 ya? Iya. Di sini Marcona menyediakan 3 varian rasa. Testernya silakan dicoba. Oh iya, kita coba ya. Wah, renyah ya. Beneran itu kayak judulnya. Boleh saya beli. Mau beli berapa? Ini 3 aja. Ya, rasa balado. Rasa keju sama rasa original lah. Ya. Jadinya 28. Sebentar ya, saya ambil dulu. Bentar ya Ibu ya. Ini baliknya. Iya. Mas. Oke. Ini saya bawa ya Bu. Silakan. Terima kasih, maaf mengganggu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deok Tadelia. NPM saya 2016 1450 1002. Oke, di sini saya sebagai pemasaran 2, yaitu memasarkan secara online. Oke, kita juga memasarkan online itu menggunakan media sosial 2, yaitu media sosial WhatsApp dan media sosial Instagram. Kenapa saya memilih 2 media sosial tersebut? Karena media sosial tersebut itu sangat aktif digunakan oleh kita, oleh masyarakat lainnya. Jadi lebih mudahnya untuk memesan produk tersebut, yaitu makaroni renyah Marcona. Oke. Di sini juga media sosial juga sudah menduduki yang sangat tinggi. Jadi kita itu menggunakan media sosial WhatsApp dan Instagram. Oke. Supaya kita juga harus aktif dalam berkomentar, dalam menggunakan media sosial tersebut. Jadi kita juga harus memposting produk kita ke Instagram agar kita juga dapat banyak konsumen yang membeli produk kita. Oke. Dan kita juga harus banyak-banyak memposting seunik mungkin agar kita mendorong konsumen kita agar membeli produk kita. Oke. Dan konsumen juga sangat tertarik. Kita juga harus menggunakan media sosial itu, harus mempromosikan produk tersebut ke artis agar produk kita juga terkenal. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya Jadi tahap selanjutnya itu video pemasaran kan. Tadi dijelasin ada 2 teknik, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung, sudah dijelaskan di video tadi. Langsung aja ke tahap berikutnya, yaitu tahap laporan keuangan. Di suatu bisnis, laporan keuangan itu sangat penting. Jadi kita bisa
melihat bisnis kita itu maju atau sekak di situ saja. Oleh karena itu, di suatu usaha laporan keuangan juga sangat penting. Yaudah kita lihat saja tahap di laporan keuangannya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniasa Hanaya, NPM 2016 1450 1389. Di sini saya bertugas sebagai bagian keuangan. Dan tugas saya di sini membuat beberapa jumlah laporan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, sampai perubahan modal dan keuntungannya berapa. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai laporan keuangan yang saya lakukan untuk usaha kelompok kami, yaitu Markonah makaroni renyah. Di sini kita ada varian rasa untuk makaroninya 3 rasa, dan untuk perbungkusnya itu total 70 bungkus, dan kita membuatnya dibagi rata, dibagi 3 varian tersebut. Di sini seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dari biaya sewa-sewa, dan total biaya operasionalnya itu sekitar 12.700.000 untuk per bulannya. Lalu untuk investasi awalnya itu kita ada beberapa yang dibutuhkan, alat-alatnya seperti etalase, kursi plastik, kursi panjang, gorengan, saringan, baskom, dan lain-lainnya. Serta di sini biaya untuk promosinya dan sewa ruko juga kita melakukannya. Lalu di sini ada biaya operasionalnya itu untuk makaroni mentahnya, bumbu-bumbu variannya, dan untuk minyak gorengnya ataupun dengan Itu dia semua dari tahap-tahap produksi, tahap pemasaran, dan laporan keuangannya kita udah paparkan. Ya di sini saya sebagai leader mensupport semua juga dalam hal meningkatnya bisnis kita, ini bisnis kami, yaitu gimana caranya tidak sekak di situ aja. Nanti makanya kita sering-sering sharing dalam divisi-divisi lain seperti pemasaran, produksi, gimana ini, gimana brand kita itu maju, tidak sekak di situ aja. Oleh karena itu, suatu usaha itu pertama apa? Kerja keras, niat, dan kemauan. Dan satu, bila gagal terus berusaha, jangan pantang menyerah. Intinya itu saja. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.